Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru kepada kita sekalian. Puji Tuhan, 1 tahun berlalu. Kali ini Genta Sabda memasuki chapter yang baru, lembaran baru 2025. Kalau 2024 kita setia dari Januari sampai Desember. Semoga ini juga kita setia Januari sampai Desember. Kalau kemarin kita sudah khatam 3 tahun tengah jalan, terus kita lanjut mulai lagi. Tahun ini akhir tahun kita sampai kitab apa ya? Nah, semoga kita semua bisa mengikuti dan merasakan anugerah Tuhan di setiap ayat dan perikopnya. Kita percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, sehingga biarlah firman yang Tuhan kita dengarkan hari ini dan seterusnya juga boleh menguatkan langkah kita. Mari bersama-sama kita awali dengan PKJ 58, PKJ 58 bait pertama dan yang kedua, semua yang tercipta. PKJ 58, semua yang tercipta bait pertama dan yang kedua, kita pujikan bersama-sama. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan di tahun yang baru, Tuhan boleh beri kepada kami kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, di tahun yang baru ini kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan semangat yang baru untuk terus mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 9. Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 9. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya,
Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbuk perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Saya ingat banget waktu kayak bulan-bulan November apa ya. Saya mulai mencoba makan lagi di angkringan. Di angkringan itu saya bersyukur banget sih. Awalnya orang angkringan nggak tahu saya pendeta gitu ya. Saya selalu bilangnya saya itu adalah guru musik gitu. Nah, satu kali setelah udah tahu dia saya pendeta, kita sering ngobrol. Nah, salah satu kebiasaan tukang angkringan yang saya sering datangin, dia tuh suka nawarin makanan berlebihan gitu. Jadi kalau saya biasanya kan kadang udah makan di gereja, jadi paling cuma mau minum teh anget sama makan sate-satean aja gitu. Paling juga 2 sampai 3. Nah, kadang-kadang saya baru datang, dia bilang, "Wah, Pak Andre," langsung diambilin 6 kayak gitu kan. Terus saya bilang, "Jangan, saya cuma 3 aja." Terus bilang, "Kenapa sih? Nggak sekalian nasi? Saya udah makan." Nah, buat saya dinawarin 6 sama dinawarin nasi itu kebanyakan. Karena saya udah makan. Tapi bagi dia 3 tusuk sama teh hangat itu kurang. Itu saya cuma datang cuman buat nyemil aja, ngotorin gigi, nggak ngasih keuntungan banyak sama dia. Jadi dari satu interaksi kita bisa lihat bahwa cara pandang bisa menentukan sebuah kejadian. Nah, cara pandang manusia sama Tuhan tuh cara pandang yang berbeda. Jumlah tentara Israel tuh sebenarnya sedikit. Tetapi yang sedikit itu aja masih kebanyakan buat Tuhan. Ya, setelah Gideon tahu bahwa dia akan melawan sebuah bangsa dan konfirmasi dari Tuhan, aku akan nyertain kamu. Wah, Gideonnya jadi tenang, karena waktu dia mau jadi hakim itu dia ragu-ragu, bisa nggak gue dari suku terkecil, aku dari suku terlemah, aku juga cuman kerja di ladang, disuruh jadi hakim, disuruh jadi pemimpin perang. Akhirnya dikumpulin. Setelah dikumpulin 32.000, banyak banget. Nah, ternyata 32.000 itu sebenarnya kan sudah banyak buat Israel, walaupun tidak sebanding dengan yang akan mereka hadapi Midian. Tapi ternyata itu masih kebanyakan. Dikurangin lagi sampai akhirnya menjadi hanya 300 orang. Waduh. Bagaimana caranya 300 orang ini melawan yang besar banget gitu ya. Tapi buktinya Allah justru tidak tertarik dengan jumlah yang besar yang menurut pandangan manusia, bahwa harus makin banyak kalau mau menaklukkan daerah yang sedang dihadapi si Midian ini. Tapi justru Tuhan mengingatkan bahwa kamu jangan pakai cara pandang kamu. Kan ingat aja, aku sudah beserta kamu. Kamu mau 300, kayak bahkan kamu cuma seorang diri. Kalau aku berkenan, kamu bisa ngalahin semuanya gitu. Dan kalau kita perhatikan unik tadi dia bilang suruh ke sungai. Kalau orang yang minum tangannya diangkat ke mulut, itu yang dipilih. Sedangkan yang langsung jilat, kalau menurut beberapa penafsir melihat, ini berarti 300 orang ini adalah orang-orang yang cara pikirnya cerdas dan punya tata krama, orang yang bijak. Karena kalau orang udah lihat air udah haus banget, pasti baunya dia mau lompat aja. Beda sama kita, sekarang udah ada gelas, udah ada tampungan. Jadi dia mengedepankan keinginan dan nafsunya. Sedangkan orang yang pakai tangan, dia tahu pelan-pelan. Dan sampai ke atas tuh air pasti udah nggak full, pasti udah netes-netes. Tapi sikap dan attitude itu yang lebih diutamakan sama Tuhan. Gitu. Jadi bukan soal hausnya reda, tapi bagaimana sikap mendapatkan kelegaan itu. Sehingga umat mau cuma 300, fokusnya adalah sikap, attitude, dan juga harus pasrah sama Tuhan.
Kalau nggak pasrah sama Tuhan, cuma mengedepankan nafsu, menang, pengen menang. Ya, 32.000, 33.000 nggak, itu mah kurang aja. Tapi kalau tadi mengandalkan Tuhan, maka orang akan semakin pegangan sama Tuhan, mau banyak mau sedikit. Nah, begitu juga hidup kita hari ini. Semoga hari ini kita, di tahun ini juga, kita mengawali dengan berserah sama Tuhan. Jangan pakai cara pandang kita. Kalau pakai cara pandang kita, tentunya akan selesai dan juga mentok dengan cara kita. Tapi kalau kita mau berserah sama Tuhan, andalkan aja. Kalaupun mustahil, kata orang nggak mungkin, atau kita udah negative thinking aja, nah kayaknya mah nggak bisa. Justru itu malah bagus. Ruang untuk Allah berkarya makin besar. Makin kita ragu, berarti makin benar jalannya. Makin kita ragu, berarti ruang untuk terjadinya mujizat lebih besar atas hidup kita. Mari kita serahkan kehidupan pekerjaan, keluarga, pelayanan kita sama Tuhan. Tuhan yang mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana cara Tuhan bertindak dalam kehidupan kami manusia yang takut akan Tuhan. Beri kepada kami kekuatan ya Tuhan, sehingga dalam kami menjalani hari-hari kami selalu mengikuti apa kehendak Tuhan dan tidak semata-mata mengandalkan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.